Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Mohon izin untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok B untuk mempresentasikan pernyataan prakarsa perubahan yang intinya kemarin itu tentang visi misi guru penggerak. Bapak Ibu semuanya, dari kelompok B kemarin anggota kami Bapak Fajar Kurniawan, Bapak Joni Setiawan Emma Deju, saya sendiri Dia Indarwati, kemudian Bunita Hapsari, Handa Yaningrum, Bu Mahfudotul Farida, dan Pak Ibu Aulia Yuda Agustina. Ini kelompok dari kelas B. Selanjutnya ingin memaparkan tentang prakarsa perubahan yang kemarin diawali dari visi guru penggerak, di mana kelompok kami menitik tekankan pada 3 hal. Yang pertama adalah beriman, kemudian berkarakter, dan berkompeten. Ini diambil dari beberapa elemen dari profil pelajar Pancasila. Insya Allah beriman, bertakwa, ini yang pertama. Nanti yang berkarakter itu juga mandiri, cerdas, kemudian berpikir kritis, dan menambah kompeten, karena kompeten itu adalah juga tujuan dari sasaran kita melaksanakan pembelajaran. Dari 3 visi ini, beriman, berkarakter, dan berkompeten, kelompok kami membuat sebuah prakarsa, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui generasi berakhlak mulia, kreatif, dan kompeten. Berakhlak mulia tadi dari elemen beriman, kreatif tadi untuk yang kedua, yaitu tadi beriman. Ulang Pak, yang kedua Pak, yang pertama berkarakter tadi dari kata kreatif, dan yang ketiga kompeten tadi, yaitu materi apa yang harus kita berikan kepada anak-anak. Tujuan kita adalah memberi bekal anak-anak sesuai dengan kompetensinya. Ini adalah prakarsa dari kelompok kami, mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui generasi berakhlak mulia, kreatif, dan kompeten. Prakarsa ini kami wujudkan dengan langkah bagja. Langkah awalnya nanti membuat pertanyaan utama atau define, kemudian langkah kedua ambil pelajaran atau discovery, langkah ketiga adalah nanti gali mimpi dream, dan langkah keempat jabarkan rencana desain, dan langkah kelima atur eksekusi. Selanjutnya langkah pertama yaitu buat pertanyaan. Dari pertanyaan, untuk buat pertanyaan dari prakarsa pertama tadi adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila berakhlak mulia. Yaitu yang pertama pertanyaan muncul adalah apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan generasi berakhlak mulia. Yang kedua, pertanyaan kedua, apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan generasi kreatif? Dan yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan generasi kompeten? Dari buat pertanyaan utama ini adalah arah dari penyelidikan, tindakan yang kita lakukan. Maaf Pak, masih belum berubah Pak. Tindakannya adalah, yang pertama adalah berdialog dengan stakeholder, yaitu Bapak Kepala Sekolah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui generasi berakhlak mulia, kreatif, dan kompeten. Yang kedua, memetakan terhadap visi beriman. Yang beriman tadi adalah
simbol dari berakhlak mulia, berkarakter simbol dari kreatif, cerdas, dan berprestasi, dan kompeten itu sendiri. Jadi kita petakan. Ini langkah yang pertama. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah ambil pelajaran atau discovery. Langkah ambil pelajaran di sini, pertanyaan yang muncul adalah siapakah di sekolah ini yang memiliki pengalaman atau berhasil mengakomodir visi sekolah yang dapat mewujudkan generasi berakhlak mulia. Yang kedua, siapakah di sekolah ini yang memiliki pengalaman atau berhasil mengakomodir visi sekolah yang dapat mewujudkan generasi kreatif. Yang ketiga, siapakah di sekolah ini yang memiliki pengalaman berhasil mengakomodir visi sekolah yang dapat mewujudkan generasi kompeten. Yang keempat, ada 4 pertanyaan, menganalisis pemetaan visi tentang berakhlak mulia, kreatif, dan kompeten. Dari pertanyaan ambil pelajaran, tindakan yang kita lakukan yang dalam penyelidikan tersebut, yang pertama, berdialog dengan Bapak Ibu guru yang berpengalaman mewujudkan visi yang dapat mewujudkan berakhlak mulia. Siapa saja beliau? Bapak Kepala Sekolah sebagai stakeholdernya, guru PAI, mulok keagamaan, diniyah, PKN, mata pelajaran PKN, BK. Ini biasanya lebih menekankan pada akhlak mulia. Yang kedua, berdialog dengan Bapak Ibu guru yang berpengalaman untuk mewujudkan visi yang dapat mewujudkan kreatif. Siapa saja beliau? Kepala sekolah, mapel IPA, mapel IPS, itu maaf ada tulisan yang salah, mapel IPS, ada IPA IPS, kemudian matematika, BI, bahasa Inggris, bahasa Jawa, prakarya, seni budaya, dan PJOK. Selanjutnya, yang ketiga, berdialog dengan Bapak Ibu guru yang berpengalaman untuk mewujudkan visi yang dapat mewujudkan kompetensi, yaitu Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Bapak pemegang mata pelajaran keseluruhan. Ini tindakan yang kita lakukan. Selanjutnya, langkah ketiga, gali mimpi, dream. Di gali mimpi ini muncul pertanyaan. Yang pertama, apa yang akan terjadi jika kita semua mampu mewujudkan generasi berakhlak mulia? Betapa indahnya Bapak Ibu ya, seandainya murid kita semua begitu. Kita nggak nemuin anak-anak yang istimewa, tentunya begitu. Terus mimpi yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita semua mampu mewujudkan generasi kreatif? Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika kita semua mampu mewujudkan generasi kompeten? Dari pertanyaan gali mimpi ini, tindakan atau penyelidikan yang kita lakukan di sini yang kita dapatkan, yang pertama adalah keterampilan baru di mana mampu menyatukan aset-aset sekolah yang memiliki visi untuk mewujudkan generasi berakhlak mulia, kreatif, dan kompeten. Yang kedua, memperoleh data aset-aset sekolah yang kompeten dalam mewujudkan generasi berakhlak mulia, kreatif, dan kompeten. Yang ketiga, kenali dan mengembangkan kompetensi siswa melalui interaksi dalam pembelajaran di kelas. Jadi kita memperoleh ilmu baru, banyak data, banyak keterampilan yang kita peroleh. Selanjutnya gali mimpi sudah selesai,
Langkah keempat, jabarkan rencana. Dijabarkan rencana, pertanyaan yang muncul yang pertama adalah, apakah langkah pertama yang paling sederhana untuk dapat mengakomodir aset-aset sekolah yang dapat mewujudkan generasi berakhlak mulia? Yang kedua, apakah langkah pertama yang paling sederhana untuk dapat mengakomodir aset-aset sekolah yang dapat mewujudkan generasi kreatif? Yang ketiga, apakah langkah pertama yang paling sederhana untuk dapat mengakomodir aset-aset sekolah yang dapat mewujudkan generasi kompeten? Dari pertanyaan jabarkan rencana, tindakan penyelidikannya adalah, yang pertama adalah membuat jadwal kegiatan penumbuhan budaya positif tentang akhlak mulia, kreatif, dan kompeten. Jadwal kegiatan di sini mungkin yang cenderung pada tindakan akhlak mulia, kebiasaan-kebiasaan positif Bapak Ibu banyak sekali, ya. Biasa di sekolah kita awali dengan 5S, dengan menerima anak, misalkan pada saat yang mau masuk sekolah dengan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kemudian kebiasaan Bapak Ibu yang lainnya, seperti hafalan ayat-ayat pendek sebelum pembelajaran dimulai, kebiasaan sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah, dan sebagainya. Kalau kreatif, mereka yang punya kreativitas seperti mengikuti KSN, terus kemudian O2SN, dan sebagainya. Itu adalah pembiasaan budaya positif yang sering kita lakukan di sekolah. Yang kedua, meminta keterlibatan seluruh wali kelas untuk mensukseskan budaya positif tentang akhlak mulia, kreatif, dan kompeten. Dan yang ketiga, menyiapkan alat-alat, sarana prasarana, dan pendukung budaya positif tentang akhlak mulia, kreatif, dan kompeten. Untuk yang masa COVID belum hilang ini, kebiasaannya yang 5M. Biasanya kita sarana prasarana lebih ditekankan, baik memulai memakai masker, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, kurangi mobilitas, dan sebagainya. Itu butuh juga sarana yang kita siapkan untuk anak-anak, dan kadang-kadang sarana ini sangat penting supaya masa COVID ini kita bisa hidup ramah dengan COVID, begitulah kasarannya. Itu beberapa kecil saja tindakan yang kita realisasikan untuk jabarkan rencana. Selanjutnya, langkah yang kelima, atur eksekusi. Atur eksekusi ini, pertanyaan yang muncul adalah, siapa yang bisa memantau, mengarahkan kita dalam mewujudkan generasi yang memiliki akhlak mulia, kreatif, dan kompeten. Kemudian, siapa saja yang akan kita libatkan dalam upaya mewujudkan generasi berakhlak mulia, kreatif, dan kompeten. Yang ketiga, kapan sekiranya kita dapat mewujudkan generasi berakhlak mulia, kreatif, dan kompeten. Jadi ada 3 pertanyaan yang kita atur dalam eksekusi, muncul tindakan penyelidikan. Yang pertama adalah mengajak kepala sekolah, guru, dan seluruh warga sekolah yang lainnya untuk memantau upaya mewujudkan generasi berakhlak mulia, kreatif, dan kompeten. Jadi melibatkan seluruh warga, termasuk TU, kemudian orang belakang, cleaning service. Nah, itu bisa memberikan contoh atau teladan juga kepada anak-anak, tidak hanya Bapak Ibu guru juga. Nah, yang kedua adalah mengatur jadwal sesuai kegiatan yang berhubungan
mewujudkan generasi berakhlak mulia, kreatif, dan kompeten. Diharapkan pengaturan jadwal ini tidak berbenturan, tapi menjadi kegiatan yang teratur, rutin, dan didukung oleh semua pihak. Nah, tidak harus menonjolkan generasi mulia diutamakan, kompetennya disisihkan dan sebagainya, tidak, tapi ditata sedemikian rupa sehingga kehidupan budaya positif di sekolah bisa berjalan, sehingga apa yang diharapkan generasi yang berakhlak mulia, kreatif, dan kompeten bisa terwujudkan. Demikianlah Bapak Ibu hasil diskusi kelompok B yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Matur suwun, salam dan bahagia. Selanjutnya saya berikan pada Pak Fajar, monggo Pak. Terima kasih Bu Diah. Bapak Ibu semua, itu adalah presentasi yang bisa kami sharingkan pada kesempatan kali ini. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait tentang materi yang sudah kami sampaikan, disilakan.